Halo, welcome to my first video in my YouTube channel. Kenalin, aku Nova Tarisa Putri. Di videoku kali ini aku mau jelasin tentang apa sih itu output, apa sih itu input, dan juga apa sih contoh-contoh dari input dan output ini. So, langsung aja ke videonya. Jadi, output adalah hasil dari suatu proses, sedangkan input adalah proses dari sebuah sistem atau program komputer. Jadi seperti itu input dan output. Input itu proses, output itu hasilnya. Langsung aja kita ke contoh-contohnya biar makin paham. Di sini aku udah ngerangkum beberapa contoh-contoh mengenai output dan input. Di sini ada contoh output. Dari output yang pertama itu tentunya ada monitor. Monitor ini berfungsi untuk menampilkan sebuah data berupa teks, gambar, atau video. Seperti ini gambar monitor. Oke, berikutnya ada printer. Printer ini berfungsi untuk mencetak file dokumen gitu. Berikutnya ada proyektor. Proyektor ini mengambil data dari komputer lalu ditampilkan ke dinding atau layar putih. Seperti ini proyektor. Berikutnya ada speaker. Speaker ini berfungsi untuk menghasilkan suara. Jadi kayak menghasilkan suara, memunculkan suara gitu. Selanjutnya ada plotter. Nah, plotter ini aku agak asing sama namanya. Plotter ini fungsinya sama kayak printer, jadi mencetak sebuah file dokumen, tetapi dia memanfaatkan spidol, pensil, pena, atau alat tulis lain. Berikutnya adalah ada layar e-ink yang menampilkan teks dan grafik secara digital tanpa kehilangan karakteristik positif kertas. Kayak gini ya, layar e-ink. Ini ada printer label. Printer yang dirancang khusus untuk mencetak label satu persatu. Ada papan tanda digital, biasa disebut digital signage, adalah platform yang didistribusi untuk konten yang dikontrol secara terpusat untuk memutar konten digital ke satu atau banyak layar. Kayak gini ya, digital signage. Berikutnya ada fax machine atau facsimile. Perangkat ini adalah perangkat yang mengirim dan menerima halaman cetak atau gambar melalui saluran telepon dengan mendigitalkan materi. Yang terakhir ada flat panel display, dikenal sebagai singkatan IFPD. Kayak ini, teknologi terbaru berupa layar elektronik besar yang interaktif dengan fitur layar sentuh dan kemampuannya yang dapat mengakses, mengubah, bahkan berbagi serta bertukar file seperti foto, video, PowerPoint, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada contoh input. Input ini banyak banget contoh-contohnya. Itu ada keyboard. Keyboard ini papan tombol yang kalian gunakan di laptop kalian. Berikutnya ada mouse. Mouse juga dia untuk mengontrol gerakan kursor. Berikutnya ada touchscreen. Touchscreen ini layar yang bisa disentuh dengan menggunakan jari, bisa juga menggunakan pensil digital gitu. Kemudian ada stylus. Stylus ini pena digital, fungsinya untuk menulis, menggambar, atau mengoperasikan perangkat lainnya. Ini memudahkan kalian buat ngegambar, ngedesain, menulis gitu di touchscreen. Berikutnya ada trackpad. Trackpad ini permukaan sensitif yang terdapat pada laptop atau notebook, yang dapat mengontrol gerakan kursor dengan mengusapkan jari di atas trackpad tersebut. Selanjutnya ada scanner. Perangkat input yang berfungsi untuk memindai dokumen fisik atau gambar menjadi format digital. Kayak gini ya, scanner. Ada mikrofon. Mikrofon ini untuk merekam suara. Biasanya digunakan untuk telepon, untuk perekam suara audio gitu. Ada juga joystick. Joystick ini setahu aku tuh buat kayak ngegame, kayak game-game gitu. Tapi juga digunakan sebagai simulator penerbangan atau balap mobil juga bisa ya.
ada kamera berikutnya. Kamera tentunya kalian juga nggak asing ya sama ini. Di handphone kalian pun sudah ada fitur kamera. Ada webcam. Webcam ini kayak kamera, cuman dia tidak bisa bekerja sendiri ya. Dia butuh bantuan sebuah sistem komputer untuk dapat menjalankan fungsi webcam ini. Berikutnya barcode scanner, fungsinya untuk membaca suatu kode yang berbentuk kotak-kotak atau garis-garis vertikal. Jadi kayak digunakan di minimarket gitu buat scan barcode. Lanjut kita ada grafik tablet. Aku belum pernah jumpai grafik tablet ini, tapi fotonya kayak gini. Dia ini untuk mengubah karya seni yang digambar oleh tangan menjadi gambar digital. Nah, berikutnya ada keypad. Keypad ini tersusun dari angka-angka, jadi kayak keyboard, cuman dia hanya menyediakan tombol angka. Selanjutnya ada flash disk. Flash disk ini tentunya menyimpan data dan juga bisa dapat untuk mentransfer data yang udah kalian simpan. Berikutnya ada modem. Modem sekarang jarang dijumpai juga ya. Modem ini udah langka. Alat ini untuk menghubungkan komputer dengan jaringan internet. Nah, yang terakhir ada trackball. Trackball adalah perangkat keras hardware yang memiliki fungsi sama dengan mouse, cuman perbedaannya dia itu dilakukan dengan memutar bola trackballnya dengan jari ke arah yang kita inginkan. Kalau mouse kan hanya pergeseran ya, sedangkan trackball ini harus memutar bola trackballnya. Oke, sekian dari videoku kali ini, semoga bermanfaat. Thank you for watching, bye bye.